Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Dia karuniakan kepada kita. Sehingga sampai hari ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Ini adalah pertemuan ke-7 dari kajian rutin menjelang berbuka puasa selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, membahas kitab Mukhtasaru Ahaditsus Shiyam Ahkamun wa Adab, atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan yang ke-6, telah dibahas sedikit tentang keutamaan membaca Al-Quran, yaitu diantaranya bahwa Al-Quran kelak akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Selain itu, telah dijelaskan pula beberapa adab membaca Al-Quran. Di antaranya, yaitu mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersuci, lalu bersiwak sebagai bentuk ta'zim dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya. Kemudian juga hendaknya ketika membaca Al-Qur'an kita lafalkan bacaannya, karena orang yang membaca dalam hati tidak dinamakan qari atau pembaca Al-Qur'an dan tidak mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an, yang mana pahala membacanya 1 huruf sebanding dengan 10 kebaikan. Selain itu juga seorang pembaca Al-Quran tidak hanya membaca saja, tapi juga harus mentadabburi dan merenungi ayat-ayat yang dibacanya. Kemudian di antara adab membaca Al-Quran juga adalah sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajdah. Kemudian di antara adab membaca Al-Quran juga tidak mengeraskan suara bacaan sehingga bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya ketika orang lain sedang salat. Dan buku yang kami anjurkan untuk dibaca mengenai adab membaca Al-Quran adalah buku yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, buku ini khusus membahas tentang adab-adab membaca Al-Quran. Ikhwan fiddin azanallahu iyyakum. Diturunkannya Al-Quran tidak hanya untuk dibaca dan ditadabburi saja, tapi lebih dari itu, Al-Quran harus diamalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insyaallah pada kajian kali ini kita akan membahas hadis yang ke-7, yaitu yang berjudul tentang kewajiban mengamalkan Al-Quran. Al-Haditsus Sabi' fi wujubil amali bil Quran. Hadis yang ke-7 yaitu tentang kewajiban mengamalkan Al-Quran. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaik. Al-hadis rawahu Muslim. Artinya, Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah bagimu atau pembela bagimu, au 'alaik, atau menjadi hujjah atasmu, atau menjadi musuhmu atau menghujatmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Penulis menjelaskan
al-hadits dalilun ala wujubil amali bil Qur'an wa taqayyud bi awamirihi wa nawahihi. Hadis ini merupakan dalil tentang wajibnya beramal dengan Al-Quran dan mematuhi seluruh perintah dan larangannya. Wa annahu hujjatun liman amila bihi wattaba'a ma fih. Al-Quran adalah hujjah atau pembela bagi orang yang mengamalkannya dan mengikuti kandungannya. Sebaliknya, wa hujjatun ala man lam ya'mal bihi wa lam yattabi' ma fihi. Dan sebaliknya, Al-Quran bisa menjadi hujjah atau musuh bagi orang yang tidak mengamalkannya dan tidak mengikuti isinya. Kemudian penulis menukil perkataan sebagian salaf yang mengatakan, qala ba'dus salaf, bagian salaf berkata, ma jalasa ahadun al-Qur'ana faqama anhu saliman, bal imma an yarbaha atau an yakhsara. Tidaklah seseorang duduk bersama Al-Quran, kemudian ia berdiri dengan selamat. Yang akan dia dapatkan bisa keberuntungan atau kerugian. Kemudian salaf tersebut membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran hanya akan menambah kerugian. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran adalah obat dan rahmat. Namun obat dan rahmat yang dikandung dalam Al-Quran itu tidak untuk semua orang. Untuk siapakah obat dan rahmat tersebut? Syekh Sa'di menjelaskan, Al-Quran mustamilun ala syifa'i wal rahmah, wa laysa dzalika likulli ahad. Al-Quran itu mengandung obat dan rahmat, namun itu tidak untuk semua orang. Wa innama dzalika lil mu'minina bihi al-musaddiqina bi ayatihi al-'amilina bihi. Obat dan rahmat yang dikandung oleh Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang beriman, yang membenarkan ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya. Wa amma adh-dhalimun bi'adami at-tasdiq bihi aw 'adamil 'amal bihi fala taziduhum ayatuhu illa khasara id taqumu 'alaihimul hujjah. Adapun orang-orang yang zalim, yang tidak beriman, tidak membenarkan Al-Quran, tidak mengamalkan isinya, maka ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran atau yang dikandung dalam Al-Quran tidak akan menambah kepada mereka kecuali hanya akan merugikan mereka. Karena Al-Quran menjadi hujjah atas mereka. Jadi jelaslah apa yang dikatakan oleh salaf tadi, bahwa orang yang membaca Al-Quran bisa beruntung dan bisa merugi. Orang yang beruntung adalah mereka yang beriman kepadanya dan mengamalkannya, dan inilah maksud dari hadis Nabi SAW, hujjatun laka, yaitu Al-Quran sebagai hujjah dan pembela bagimu. Kemudian orang yang merugi dari Al-Quran itu adalah orang yang tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak mengamalkannya. Dan inilah maksud hadis Nabi SAW, hujjatun alaika. Al-Quran menjadi hujjah atasmu atau menjadi musuhmu. Kemudian selanjutnya penulis menjelaskan tentang tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran. Innal ghayatal kubra min inzalil Quran tasdiq akhbarihi wal amal bihi bimtithali ma ya'muru bihi wajtinabi ma yanha an. Sesungguhnya
tujuan terbesar dari diturunkannya Al-Quran adalah pertama, agar manusia membenarkan kabar-kabarnya. Yang kedua, wal amala bihi, mengamalkan isinya, yaitu bimtithali ma yu'maru bihi wajtinabi ma yunha an, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, jadi penulis menjelaskan kepada kita bahwa kandungan Al-Quran tidak akan keluar dari 3 hal. Yang pertama adalah berisi kabar, baik itu tentang hal-hal yang gaib, yang mencakup misalkan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya, kemudian kejadian masa lalu seperti kisah para nabi dan orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena membangkang para nabi dan rasul, atau kejadian yang akan datang seperti tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Nah, kandungan Al-Quran yang seperti ini harus kita benarkan dan harus kita yakini dan imani. Kemudian kandungan Al-Quran yang kedua adalah perintah. Maka jika ayat tersebut mengandung perintah, seperti perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah melaksanakan salat, membayar zakat, atau melaksanakan ibadah haji, atau ibadah yang sedang kita jalani yaitu puasa di bulan Ramadan, maka perintah ini kita laksanakan. Kemudian kandungan yang ketiga yang ada dalam Al-Quran adalah berupa larangan. Maka contohnya seperti larangan berbuat syirik, menyekutukan Allah, larangan membunuh, larangan mencuri, larangan berzina, larangan berbuat jahat kepada orang lain, kepada tetangga dan sebagainya, maka yang seperti ini kita jauhi. Jadi itulah 3 inti kandungan Al-Quran, yaitu berupa kabar, harus kita imani, yakini dan benarkan. Yang kedua berupa perintah, harus kita laksanakan. Dan yang ketiga berupa larangan, maka harus kita jauhi dan tinggalkan. Kemudian penulis menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca saja, dibaca secara lafadznya saja. Penulis menjelaskan, laisal ghardu min inzalihi at-tilawatul lafziyyah, wa hiya al-qira'atu as-sahihah allati yakunu al-qari'u fiha mutahalliyan bi ajmalis sifat wa ashrafil khisali ta'ziman lillahi ta'ala wa ta'adduban ma'a kalamihi. Tujuan diturunkannya Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca lafaznya saja dengan benar, yang mana seorang qari menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang indah atau dengan budi pekerti yang mulia sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan adab terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Quran. Atau maksudnya menjadi seorang qari atau pembaca Al-Quran yang bacaannya bagus, ya sesuai dengan hukum-hukum tajwid, tahsin. Fa inna hadza wa in kana matluban. Hal ini yaitu membaca Al-Quran dengan benar sesuai yang Allah turunkan, sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya, meskipun hal itu adalah tuntutan, diharuskan kepada kita, akan tapi kata penulis, lakin hunaka tilawatan hukmiyah 'alaiha madaru sa'adatil 'abdi wa falahihi innaha ittiba'ul Quran. Akan tetapi di sana ada bentuk membaca secara hukum yang mana ya di atas bacaan itulah kebahagiaan seorang hamba bergantung. Apa yang dimaksud dengan membaca tersebut? Yaitu innaha ittiba'ul Quran, yaitu mengikuti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Dan inilah yang dimaksud dengan tilawatul Quran haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana dinukil oleh penulis, wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan Syekhul Islam telah menjelaskan anna lafdz tilawah idza utliqa fi mithli qoulihi ta'ala
alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Syekhul Islam telah menjelaskan bahwa kata tilawah jika disebutkan secara mutlak seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Maka maksud dari tilawah di sini tidak hanya mencakup bacaan, namun mencakup juga mengamalkan Al-Quran. Ya, tanawala al-amal bil Quran, mencakup amalan atau mengamalkan Al-Quran. Kama fassarahu bidzalika as-sahabah wat tabi'un, sebagaimana penafsiran para sahabat dan tabi'in radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi membaca Al-Quran atau yang disebut dengan tilawah tidak cukup hanya membaca saja, tapi harus juga mengikuti ajaran Al-Quran dan mengamalkannya. Dan hal ini ditegaskan dengan penjelasan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah satu ahli tafsirnya para sahabat, yang mana beliau menjelaskan, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud berkata, "Walladzi nafsi biyadihi inna haqqa tilawatihi an yuhilla halalahu wa yuharrima haramahu wa yaqra'ahu kama anzalahu Allah wa la yuharrifa al-kalima an mawadhi'i wa la yata'awwala minhu syai'an ala ghairi ta'wilih." Ibnu Mas'ud menjelaskan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya membaca Al-Quran yang sebenarnya ialah menghalalkan apa yang dihalalkannya, mengharamkan apa yang diharamkannya, membacanya sebagaimana Allah menurunkannya, tidak merubah satu kata pun dari tempatnya, dan tidak menakwilkan atau menafsirkan sedikit pun dari ayat-ayatnya dengan takwilan yang tidak benar. Jadi inilah hakikat dari tilawatul Quran. Tidak hanya membaca, tapi apa yang Al-Quran halalkan, kita halalkan. Jika Al-Quran berkata makan ini halal, maka kita halalkan dan kita makan. Jika Al-Quran mengatakan makan ini haram, maka kita haramkan, tidak kita makan. Jika Al-Quran dibaca seperti ini, maka bacalah seperti ini. Jika Al-Quran atau ayat ini posisinya di sini, maka tidak dirubah posisinya. Dan jika makna atau tafsir dari ayat ini adalah begini, maka seperti itulah kita tafsirkan ayat tersebut. Tidak ditafsirkan dengan penafsiran yang tidak benar. Jadi itulah hakikat dari tilawah. Itulah tilawah yang sebenarnya, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari ayat-ayat Al-Quran. Dan juga hal ini diperkuat dengan penafsiran Mujahid rahimahullahu taala, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, yang merupakan salah seorang murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Ahli tafsirnya para sahabat, ya, turjumanul Quran, yang dikenal dengan penerjemah Al-Quran. Beliau mengatakan itu, Mujahid menjelaskan, yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Maksudnya apa? Yattabi'unahu haqqa tiba'ih. Itu mereka mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Jadi itulah makna tilawah. Bukan hanya membaca, tapi mengikuti dan mengamalkannya. Wa ala hadha daraja salafus salih min hadhil ummah. Dan di atas metode inilah, di atas jalan inilah para salafus salih dari umat ini, para pendahulu umat ini yang saleh, ya, meniti jalan ini. Yaitu apa? Fata'allamul Qur'an wa 'amilu bihi fi kulli sya'nin min syu'uni hayati. Yaitu mereka mempelajari Al-Quran, juga mengamalkan isinya dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Jadi itulah para salaf kita. Mereka tidak hanya membaca Al-Quran, tapi mereka juga mengamalkan dan mengikuti isinya. Hal itu sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menceritakan kepada kita tentang bagaimana para sahabat membaca atau mempelajari Al-Quran. Beliau mengatakan,
kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna. Salah seorang atau seorang laki-laki dari kami, yaitu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'an, mereka tidak akan melewati ayat tersebut sampai mereka mempelajari maknanya, mengetahui maknanya, maksud dari ayat tersebut, dan bagaimana mengamalkan ayat tersebut. Nah, inilah para sahabat. Mereka tidak hanya mencukupkan bagaimana membaca Al-Quran yang baik, membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana diturunkan, tapi lebih dari itu, mereka mempelajari maknanya agar bisa difahami, dan juga sekaligus mereka mempelajari bagaimana mengamalkan ayat-ayat yang mereka pelajari. Wa mithluhu qala Abu Abdurrahman As-Sulami wa huwa min kibari tabi'in rahimahullah ta'ala. Dan hal yang senada atau ucapan yang seperti Ibnu Mas'ud tadi katakan, itu juga diucapkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami yang merupakan salah seorang pembesar tabi'in. Kemudian penulis mengingatkan kita agar ketika kita membaca Al-Quran, jangan hanya sekedar membaca saja, tapi juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan bacaan kita karena Allah dan juga mengamalkannya serta tidak menyelisihi Al-Quran. Penulis menjelaskan, fa'ala qari'il Quran wa hamilihi an yattaqiyallaha fi nafsihi. Seorang pembaca Al-Quran dan pengemban Al-Quran, katakanlah seorang hafidh Al-Quran atau qari Al-Quran, wajib an yattaqiyallaha fi nafsihi. Wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Wa an yukhlisa fi qiraatihi, dan mengikhlaskan niat membacanya hanya karena Allah. Wa ya'mala bihi, dan juga mengamalkannya, mengamalkan Al-Quran. Wa an yahdhira min mukhalafatil Qur'an wal i'radi an ahkamihi wa adabihi. Dan juga hendaknya ia berhati-hati dari menyelisihi Al-Quran dan berpaling dari hukum-hukum dan adab-adab Al-Quran. Agar apa? Li'alla yalhaqahu minadh-dhammi ma lahiqal yahuda alladzina qala Allahu fihim. Agar ia tidak terjerumus dalam celaan sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang mereka dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Itu perumpamaan seperti perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Ini adalah celaan bagi orang-orang Yahudi yang mana mereka memiliki ilmu, memiliki kitab, bisa membaca kitab Taurat, namun mereka tidak mengamalkannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjuluki mereka dalam surah Al-Fatihah al-maghdubi alaihim. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki ilmu, karena mereka memiliki Alkitab, namun mereka tidak mengamalkannya. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ala kulli hal, menjadi ahli Al-Quran itu tidak hanya berhenti pada belajar bagaimana cara membacanya dengan benar, atau tidak hanya sekedar mempelajari tahsinnya, mempelajari tajwidnya, atau hanya bisa membacanya dengan qiraat yang bagus, bukan. Namun lebih dari itu, atau hanya sekedar menghafalnya. Namun lebih dari itu, Al-Quran harus diamalkan. Al-Quran harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah makna ahli Al-Quran atau keluarga Al-Quran yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW,
Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua keluarga dari kalangan manusia. Kemudian para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, "Hum ahlul Quran, hum ahlullahi wa khasatuh." Mereka yang dimaksud dengan keluarga Allah, mereka adalah ahli Al-Quran dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah ahli Al-Quran tersebut? Ahli Al-Quran tersebut bukan hanya orang yang bacaannya bagus sesuai dengan hukum-hukum tajwid, atau seorang yang hafidh, yang hafal Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bukan hanya itu, tapi mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sehingga Al-Quran dia aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan sebaliknya, orang yang hanya bisa membaca Al-Quran atau hanya sekedar hafal Al-Quran, namun ternyata Al-Quran tidak sampai ke dalam hatinya, tidak sampai diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari, bahkan ya akhlaknya, akidahnya, ibadahnya sangat bertentangan dengan Al-Quran, maka ia tidak layak mendapatkan predikat sebagai keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang termasuk keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ahli Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penulis menutup pembahasan ini dengan sebuah doa, Allahumma rzuqna tilawata kitabika alal wajhil ladzi yurdika anna. Ya Allah, berilah karunia kepada kami, berilah rezeki kepada kami agar bisa membaca kitabmu yaitu Al-Quran sesuai dengan yang engkau ridhoi atas kami. Waj'alna ya ilahana mimman yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu wa ya'mala bimuhkamihi wa yu'mina bimutasyabihihi wa yatluwahu haqqa tilawatih. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, mengamalkan ayat-ayat muhkamnya, yaitu ayat-ayat yang jelasnya, ayat-ayat yang jelas dan tegasnya, wa yu'mina bimutasyabihi, dan beriman kepada ayat-ayat mutasyabihnya yang dianggap tidak jelas, wa yatluhu haqqa tilawatih, dan bisa membacanya sesuai dengan sebenar-benar bacaan. Waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah kami semua, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Demikian pembahasan hadis-hadis tentang puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahli Al-Qur'an yang merupakan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.